Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kebaikan dan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah SWT pada kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan season kedua terkait dengan pengembangan usaha kecil dan mikro yang akan saya sampaikan di pagi ini. Ada 4 karakter yang harus dimiliki oleh para pengusaha kecil dan mikro. Teman-teman tentu sudah sering mendengar dan sering menjadi topik-topik saya sebelumnya. 4 karakter ini sangat penting sebagai landasan orang yang memiliki usaha. Yang pertama adalah sidik. Sidik di sini sebagai landasan utama bahwa apa-apa yang dilarang harus ditinggalkan. Apa-apa yang diperintahkan dijalankan. Jadi dalam usaha ini memiliki landasan ya yang harus kuat. Jadi titik di sini adalah bagaimana pada saat kita memiliki usaha ini dijalankan dengan jujur, dengan benar. Ya, tidak ada yang disembunyikan, semuanya ada di depan. Semua dijelaskan secara benar. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah bagaimana caranya orang yang memiliki usaha bisa dipercaya. Amanah di sini adalah hablum minan nas. Jadi hubungan antar manusia. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh para partner, para pengusaha yang lain, para distributor, para stakeholder. Yang ketiga adalah fatona. Fatona di sini bagaimana para pengusaha kecil dan mikro bersikap cerdas dalam menyikapi kondisi yang terjadi pada saat teman-teman melakukan bisnis, dalam melakukan usaha. Jadi, fatona di sini adalah bagaimana caranya para pengusaha kecil dan mikro menyikapi kondisi yang terjadi pada saat ini agar teman-teman bisa tetap survive. Yang keempat adalah tablik ya. Jadi para pengusaha kecil dan menengah ini harus pandai dalam menyampaikan, dalam menjual. Ya, tablik di sini teman-teman dituntut untuk bisa menyampaikan ya apa yang dijual dengan baik, mudah dicerna oleh para pembeli, mudah dipahami oleh para pembeli. Jadi teman-teman menyampaikannya dengan jelas, benar, singkat. Ya, jadi teman-teman di sini harus pandai dalam menyampaikan apa-apa yang dijual, apa-apa yang terkait dengan produk yang dijual, terkait dengan komposisinya, terkait dengan branded atau mereknya, terkait dengan fungsinya. Jadi teman-teman harus paham sehingga pada saat menyampaikan itu akan lebih mudah dan itu benar-benar. Jadi apa yang disampaikan itu sesuai dengan barang yang dijual. Selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah 5 langkah teknis ya terkait dengan usaha kecil dan mikro. Bagaimana caranya teman-teman membangun usahanya agar bisa berkembang lebih cepat, agar bisa berkembang lebih baik ya. Yang pertama adalah terkait produk. Upayakan teman-teman yang memiliki usaha kecil dan mikro ini adalah memiliki produk yang sejenis. Produk yang sejenis adalah misal nih, kalau bakso, mie ayam bakso dan mie ayam. Kalau yang sejenis lagi, sembako misal ya, ada minyak, ada telur, ada beras, dan lain sebagainya. Misal kalau jualan pupuk ya, ada pupuk organik, ada pupuk kompos, ya, ada bibit-bibit tumbuhan, ya, ada alat-alat pertanian dan sebagainya. Jadi sejenis ini adalah bagaimana caranya teman-teman memiliki spesifikasi. Oh, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, saya akan ke toko A. Di toko A menjual semua jenis pupuk, semua jenis makanan ternak, semua jenis-jenis alat pertanian. Jadi spesifikasinya jelas. Produk-produk sejenis ini juga bisa dalam bentuk barang-barang substitusi atau barang-barang komplementer ya. Jadi substitusi di sini adalah barang-barang yang bisa saling menggantikan. Misal nih, substitusi di sini seandainya teman-teman jualan roti, tidak ada roti
misal bakpao, tapi di situ ada lapis, ada macam-macam yang lain, ada roti-roti yang lain. Jadi orang yang tadinya mau beli bakpao, ya udahlah karena nggak ada bakpao, jadi dia akan beli lapis, akan beli yang lain. Itu yang bisa saling menggantikan. Atau komplementer yang saling melengkapi. Misal teman-teman nih beli gula, biasanya harus ada jual juga kopi, jual juga teh, ya, jual juga gula gula batu, ya, jual juga terkait-terkait yang saling melengkapi di situ, ya. Baik juga ATK misal, ada misal kalau teman-teman jualan ATK misal, ada di situ jualan buku, jualan pulpen, jualan pensil, ya, jualan penghapus, dan lain sebagainya. Jadi komplementer ini adalah barang-barang yang saling melengkapi. Terkait produk ini juga teman-teman harus paham bahwa dalam suatu pasar itu ada berapa sih yang menjual produk sama dengan teman-teman. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku. Jadi untuk barang-barang yang perputarannya cepat, berarti persediaan barangnya harus lebih banyak, ya. Dan teman-teman harus bisa mengatur terkait dengan eh, produk-produk makanan, ya, produk-produk bahan baku, teman-teman harus lakukan secara FIFO, first in, first out, ya. Yang masuk pertama mana, yang harus dijual yang pertama mana. Jadi masuk pertama, ya keluarnya pertama, ya. Ini diperlukan agar barang-barang yang ada di toko teman-teman selalu barang-barang yang terbaru, tidak ada barang-barang yang rusak, dan untuk menyikapi terjadinya expire. Ketiga adalah penjualan tunai. Untuk usaha kecil dan mikro, diupayakan penjualannya adalah dilakukan secara tunai, ya. Yang penting perputarannya cepat, walaupun untungnya sedikit, tapi tunai. Itu untuk menjaga likuiditas, untuk menjaga perputaran, ya, usaha teman-teman. Untuk pembelian kepada supplier berlaku terbalik, upayakan tempo, ya. Kalau supplier itu upayakan tempo karena untuk menyikapi barang-barang rusak atau expire, nanti bisa dikembalikan. Ya, tempo biasanya kalau di distributor makanan atau minuman itu biasanya ada tempo 2 minggu atau 1 minggu. Ini untuk menyikapi bahwa ketersediaan barang teman-teman juga selalu disuplai setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang keempat adalah dokumentasikan atau catat transaksi-transaksi yang terjadi di dalam bisnis atau usaha teman-teman, ya, terkait dengan pembelian, terkait dengan penjualan berapa, terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan berapa, baik biaya tetap, biaya variabel, ya kan, atau unsur-unsur biayanya ini, baik biaya langsung atau biaya tidak langsung. Kelima adalah menjaga relationship. Jadi di sini bagaimana caranya teman-teman menjaga hubungan yang baik dengan para pembeli, ya, dengan para konsumen, dengan para stakeholder, dengan para supplier, dengan para distributor. Ini sangat penting untuk keberlangsungan, ya, usaha teman-teman semua. Teman-teman harus mencari distributor baru, mencari supplier baru, mencari pembeli-pembeli baru yang kapasitas besar, ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengembangkan usahanya. Jadi tidak gini-gini terus, tapi berkembang, ya. Jadi dari bulan ke bulan akan semakin ada kenaikan, semakin ada perbaikan, ya, continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus. Apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih. Terus apalagi yang harus dilakukan, apalagi yang harus ditingkatkan, apalagi yang harus diperbaiki. Itu penting buat teman-teman semua. Jadi sangat diharapkan dalam waktu 2 tahun jika teman-teman melakukan hal seperti ini secara teratur, secara berkesinambungan, saya yakin usaha teman-teman akan berkembang dengan baik. Pada session yang lain nanti akan saya interview, ya, terkait dengan para pengusaha-pengusaha mikro, ya, yang sudah menjadi besar hanya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun.
Oke teman-teman semua, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa menjadi kebaikan dan keberkahan buat teman-teman semua. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.